Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi, tim saya 230102096 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Akil Hasan Rumandani, NIM saya 23010264. Di sini kami dari kelas IF 23C. Kami akan mempresentasikan tugas arsitektur komputer dengan judul Algoritma Penjadwalan pada Sistem Operasi. Di slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Akil Arsalan. Di sini saya akan menjelaskan algoritma round robin. Saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU, dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya, suatu proses mendapatkan jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1-100 milidetik atau 1/n. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, itu tidak masalah. Tapi jika proses berjalan melebihi 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan lalu digantikan oleh proses berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan ditetapkan di kue di urutan paling belakang. Berikutnya saya akan menjelaskan urutan kejadiannya. Pertama, proses terpilih. Berikutnya timer diset untuk interrupt proses setelah 1 kuantum. Setelahnya dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Di sini ada 2 proses. Saya akan menjelaskan proses yang pertama terlebih dahulu. Suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Setelah itu, proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Terakhir, penjadwal CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Setelah itu, saya akan menjelaskan proses yang kedua. Suatu proses sudah selesai sebelum 1 kuantum berakhir. Setelah itu, CPU dibebaskan. Terus, terakhir, seperti proses yang pertama, penjadwal CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Berikutnya saya akan menjelaskan urutan suatu proses dengan menggunakan algoritma round robin. Permasalahan utama pada round robin adalah menentukan besarnya time quantum. Jika time quantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam 1 time quantum. Hal ini tidak baik karena akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lain, disebut juga dengan context switches time. Sebaliknya, jika time quantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma first come first serve. Time quantum yang ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari 1 time quantum. Terakhir, saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari round robin. Pertama, saya akan menjelaskan keunggulannya terlebih dahulu. 1. Mempunyai respon lebih cepat terhadap user. Kedua, algoritma round robin dirancang untuk melayani setiap tugas secara adil dan merata dengan menerapkan time quantum yang tetap. Setiap tugas mendapatkan kesempatan untuk menjalankan secara bergiliran, mengurangi kemungkinan tugas tertentu didominasi oleh tugas lain. Ketiga, responsif. Algoritma round robin responsif terhadap tugas baru yang masuk, karena tugas baru akan langsung dimasukkan ke dalam antrian dan diberikan kesempatan untuk menjalankan dalam waktu yang relatif singkat. Kedua, saya akan menjelaskan kelemahannya. Pertama, waktu tunggunya. Round robin mungkin tidak optimal dalam mengurangi waktu tunggu rata-rata, terutama jika terdapat tugas dengan waktu pengerjaan yang jauh lebih pendek daripada time quantum. Tugas pendek mungkin harus menunggu lama sebelum dapat menjalankan kembali, tergantung panjang antrian dan time quantumnya. Kedua, pemilihan time quantum. Pemilihan time quantum yang tepat sangat penting untuk kinerja round robin. Time quantum yang terlalu pendek akan menyebabkan overhead penjadwalan yang tinggi, sedangkan time quantum yang terlalu panjang akan mengurangi keadilan dan responsif algoritma. Di slide selanjutnya ada FCFS yang akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Sandi. FCFS atau first come first serve
Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO. FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Sini ada contoh permasalahannya dan ada terdapat tabel. Ada 4 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 ms, P1 memiliki burst time 8 ms, P2 memiliki burst time 7 ms, P3 memiliki burst time 10 ms, dan P4 memiliki burst time 6 ms. Apabila kita gunakan algoritma FCFS ini, maka analisisnya akan dijelaskan dalam gen card sebagai berikut. Sini ada gambar analisis menggunakan algoritma FCFS, dan di slide selanjutnya ada penjelasan tentang gambar slide sebelumnya. Ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam posisi 0, datang sebuah proses yang dinamakan P1 yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8, karena FCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang, atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian. Maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Tadi proses P1 selesai dikerjakan di 8. Sementara itu ada P2, P3, dan P4 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ketika P1 selesai dikerjakan di 8, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7. Sehingga proses P2 akan selesai dikerjakan pada posisi 15. P1 dan P2 sudah selesai pengerjaannya, tinggal menunggu pengerjaan pada P3 dan P4, dan begitu pun selanjutnya sampai P4 selesai untuk diproses. Algoritma FCFS dalam prosesnya tidak mengizinkan sebuah penyalaan dari segi apapun. Dengan kata lain, algoritma FCFS ini bersifat non-preemptive atau tidak dapat dilakukan interrupt oleh proses lain, walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Di sini ada keunggulan dan kelemahan algoritma FCFS. Keunggulannya yang pertama, sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, FCFS memiliki overhead penjadwalan yang rendah karena tidak melibatkan peralihan konteks yang sering atau keputusan penjadwalan yang rumit. Ketiga, FCFS sangat cocok untuk proses yang berjalan lama atau beban kerja yang tidak memiliki batas waktu yang ketat. Kelemahan dari FCFS, pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama. Kedua, terjadinya conveyor effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Di sini ada referensi dari materi yang kami jelaskan, dan terima kasih. Sekian dari saya dan rekan saya Akil. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.